How are you today? Hope you stay good and healthy and happy, anak. Okay, now we will continue our lesson. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing, anak. Today, we will learn about tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5 dan 6. Let's study together. Ciri-ciri sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembagian sumber daya alam. Bahwa sumber daya alam itu ada 2 jenis, ya nak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ada tumbuhan, merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya. Nah, tanaman sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Nah, ini kita ulang kembali, ya nak. Nah, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Jadi ini adalah padi, ya nak. Padi ini bisa di dataran tinggi dan di dataran rendah. Dan padi ini biasanya ya tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Beriklim tropis maksudnya Indonesia kan iklimnya tropis, ya nak, karena berada di garis khatulistiwa letak Indonesia. Jadi ada hujan, ada panas, ada kemarau. Nah, itu beriklim tropis namanya, ya nak. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman padi itu adalah tanah yang mengandung banyak humus, ya. Jadi tanah yang subur adalah tanah yang mengandung humus, ya nak. Jadi kalau kamu membuat pupuk organik dari pembusukan daun-daunan, ya, itu bisa dijadikan tanah humus. Nah, humus dan pengairan yang cukup sangat perlu untuk tanaman padi. Seperti ini, ya. Jadi tanaman padi ini harus ada pengairannya, enak, seperti ini. Harus gembur seperti ini tanahnya sehingga padi bisa bertumbuh. Nah, pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air seperti ini. Setelah ditanam, inilah menanam. Harus ada genangan air seperti ini. Ya. Ini padi yang di sawah, karena ada juga padi yang ditanam di daratan, ya nak. Tapi kalau ini adalah padi yang ditanam di sawah. Jadi harus digenangi oleh air. Nah, tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka. Karena apa? Membutuhkan cahaya matahari. Kira-kira untuk apa itu cahaya mataharinya? Untuk berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Masih ingat, ya nak? Proses pemasakan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Oke. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Jadi tadi padi kan bisa ditanam di dataran tinggi, bisa juga di dataran rendah. Seperti ini dataran tinggi, anak. Nah, dibuat petak-petaknya seperti ini, tangga-tangganya. Mengapa dibuat? Nah, ini kan karena bidang miring atau lereng. Jadi bidang miring itu sama dengan lereng, ya nak. Nah, sawah itu dibuat bertingkat. Yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Jadi dibuat sengkedannya atau petak-petaknya seperti ini, nak, bertingkat-tingkat. Supaya apa ini? Supaya tidak terjadi erosi, pengikisan tanah. Ya, kalau datang hujan, supaya tidak terjadi erosi atau pengikisan tanahnya, maka dibuatlah sengkedannya seperti ini. Atau petak-petak yang bertingkat, sawah bertingkat namanya, nak, atau sengkedan. Nah, tadi di dataran tinggi bisa tumbuh teh. Ya, baik untuk tanaman teh, ya nak, perkebunan teh. Nah, tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis.
dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, itu baik untuk tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus juga ya, sama seperti padi tadi. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Ya, sangat berbeda karena sawah itu kan berair ya kan nak. Sedangkan tanaman teh ini ya ini tidak perlu air banyak ya. Nah, ini dia perkebunan teh. Juga dibuat petak-petaknya atau sengkedannya nak seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa petaninya atau pekerjanya bisa masuk memetiknya atau memanennya. Semakin tinggi daerah penanaman teh, wah semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Berarti itu makanya dataran tinggi itu cocok untuk teh, menanam teh ya nak. Karena katanya di sini semakin tinggi kualitas tehnya juga semakin tinggi. Semakin tinggi tanah penanaman teh itu semakin tinggi kualitas tehnya. Wah mantap ini ya kan. Nah sekarang kita menaksir hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menaksir pecahan ya nak, bisa dibantu dengan garis bilangan. Nah di sini ada pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya nak. Nah hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan. Jadi dibulatkan dulu baru dikurangkan atau dijumlahkan ya nak. Begitu. Jangan kamu jumlah atau kurangkan dulu baru dibulatkan, itu salah. Jadi tujuan pembulatan itu, penaksiran itu mempermudah penghitungan, membantu menghitung dengan cepat. Nah, contoh taksiran hasil dari 7/8 tambah 3 4/5. Taksiran 7/8 tambah 3 4/5. Ini 7/8 pecahan biasa, 3/4/5 ini pecahan campuran. Maka kita taksir dulu yang 7/8 ini. Nah, ya 7/8 ini lebih dekat dengan 1 ya nak, lebih dekat ke 1. Mengapa? Karena sudah mendekati 8 dia, 8/8 kan 1. Maka 7/8 itu lebih dekat ke 1. Sehingga taksirannya dibulatkan menjadi 1 ya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran 3/4/5. Nah 3/4/5 ini kita pecah dulu ya nak. 3 itu bilangan bulatnya, kemudian 4/5 ini pecahannya. Kalau 3 sudah jelas ya nak. Nah sekarang 4/5 ini kita tafsir dulu ya. Jadi dapat ditulis 3 tambah 4/5 sama dengan 3/4/5. Oke, maka pecahan campuran bisa dibulatkan menjadi seperti ini. Misalnya 4/5 ini lebih dekat kemana? Ke angka 1 atau ke angka 0? Nah 4/5 berarti 5/5 itu 1 ya nak. 4 lebih dekatlah ke 5 dibandingkan 0 ya kan? Maka 4/5 itu ya lebih dekat ke 1. Sehingga 4/5 ini dibulatkan ke 1. Nah sekarang 3 tambah 1 berarti 4. Jadi 3/4/5 dibulatkan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah maka 7/8 tadi dibulatkan 1. 3/4/5 dibulatkan menjadi 4. Berarti jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan. Nah setelah kita bulatkan maka kita jumlahkan. 7/8 ditambah 3/4/5 jika dibulatkan ditafsir menjadi 1. Dari mana ini 1? 7/8 itu lebih dekat ke 1 ya nak. Mengapa? Ya 7/8. 8/8. 7 dengan 8 sudah 1 langkah lagi ya nak. Maka lebih dekat. Tapi kalau 2/8 ini ya jauh lah ya. 2 ke 8 sudah lebih jauh. Lebih dekat ke angka 0 ya kan. 0, 1, 2. Sedangkan kalau 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih jauh. Nah, jadi kalau 7/8 itu lebih dekat ke 8/8. Ingat saja nak. Kalau dia per 8, 8/8 lah dia 1. Oke? Kalau dia per 7, berarti 7/7 dia sama dengan 1. Nah, kamu bandingkanlah dia pembilangnya. Nah, sudah?
Oke, maka 3/4/5 tadi juga dibulatkan menjadi 4. Maka 1 tambah 4 sama dengan 5. Inilah hasil penafsirannya. Hasil tafsiran 7/8 tambah 3/4 sama dengan 5. Oke, nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Taksiran hasil dari 10 3/5 dikurang 2 1/6. Baik. 10 3/5 ini bisa kita buat menjadi 10 tambah 3/5. Jadi sama ya nak. Kemudian 3/5 lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Oke, kalau 3/5 berarti 5/5 satunya nak. 3, 4, 5. 3 langkah. Dari 0 ke 3. 0, 1, 2, 3. 4 langkah. Berarti dia lebih dekat ke 1 ya nak. Nah, jadi 3/5 ini lebih dekat ke 1. Maka dibulatkan dia menjadi 1. Kemudian berarti 10 3/5 ini menjadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Itu pembulatannya ya. Kemudian pecahan 2 1/6. Ini sama dengan 2 tambah 1/6. Nah sekarang 1/6. 1 itu kan lebih dekat ke 0 ya nak. Karena 1/6. Tapi kalau 5/6 tadi, 5 itu kan lebih dekat ke 6/6. Maka dia menjadi lebih dekat ke 1. Tapi ini 1. 1 ke 6/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih jauh dia ke 0. Ya, 6/6 lebih jauh. 1/6 itu lebih dekat ke 0 ya. Karena setelah 0, maksudnya dia 1/6. Jadi lebih dekat. Jadi, 2 1/6 ini dibulatkan menjadi 2. Ya kan? Karena 1/6 itu dibulatkan menjadi 0 ya nak. Jadi 2 1/6 ini dibulatkan menjadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Oke, sudah dapat pembulatan 10 3/5 dan 2 1/6. Sekarang kita tinggal membulatkan. Kita kurangkanlah karena di sini kurang ya nak. Maka 10 3/5 dikurang 2 1/6 sama dengan 11 dikurang 2. Karena 10 3/5 ini kita bulatkan tadi menjadi 11 ya nak. Kemudian 2 1/6 dibulatkan menjadi 2. Maka 11 dikurang 2 sama dengan 9. Jadi tafsiran hasil dari 10 3/5 dikurang 2 1/6 itu sama dengan 9. Nah begitu caranya. Mudah ya nak. Kalau masih kurang mengerti, boleh menggunakan garis bilangan untuk menentukan pecahannya itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Oke. Baik, sekarang ini contoh praktik wawancara sederhana ya nak. Setelah kamu membuat daftar pertanyaan, kamu boleh mewawancarai salah satu yang ada di keluarga. Nah, membuat pertanyaan, hendaknya membuat kata tanya, kalimat tanya dengan kata tanya yang baik dan benar ya nak. Nah, wawancara itu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Kamu boleh mempraktikkan dengan keluarga yang ada di rumah ya nak. Jadi boleh dilatih-latih membuat wawancara. Buat dulu daftar pertanyaannya, tapi sebelumnya tentukan dulu topiknya. Lalu boleh kamu praktikkan bersama keluarga yang ada di rumah. Tapi tidak usah dikirimkan kepada mem ya nak. Hanya latihan untuk latihan pribadi. Nah, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban, ya kan? Masih ingat ya nak? Nah, terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Maka siramlah tanamannya dan berilah pupuk supaya tanamannya bisa bertumbuh, ya kan? Nah, setelah itu kita baru memperoleh hak. Hak kita apa? Ya, menikmati buahnya, ya kan? Setelah dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Karena kalau kita merawat pohon, merawat tumbuhan, maka kita akan memperoleh oksigen, udara yang sejuk ya saat bernapas. Maka jangan pernah merusak tanaman yang ada di sekitarmu. Rawatlah supaya bisa menghasilkan oksigen, menghasilkan buah yang baik. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini. Thank you for your attention.
See you next time and bye-bye.